Halo, ketemu lagi ya di Pilih Kartu. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau misalkan jadwal untuk upload video itu mungkin bisa dikatakan tidak teratur ya, karena memang saya hanya akan upload video ketika saya punya waktu senggang gitu. Semoga itu bisa dimaklumi buat kamu semua, dan pastinya tidak lupa saya sampaikan terima kasih ya untuk kamu yang setia mengikuti channel ini. Oke, pilih kartu kali ini adalah tentang kira-kira karma apa yang diterima oleh mereka yang pernah menyakiti kamu. Nanti saya akan siapkan 3 file ya, dan saya akan mulai dari file pertama. Untuk kamu mungkin boleh ya memilih lebih dari satu, eh, ikuti saja intuisi atau kata hati kamu ya. Kira-kira dari pilihan gambar atau file nanti yang memanggil. Nah, kemungkinan besar pesannya itu nanti ada di sana. Saya akan sapa langsung ya, nanti supaya tinggal kita bacakan. Oke. File 1. Karma yang diterima atau dialami oleh mereka yang pernah menyakiti kamu. Dari energi tebarannya, saya melihat ada yang saat ini betul-betul merasakan penyesalannya. Ada energi penyesalan yang cukup besar. Eh, Seandainya waktu bisa diputar kembali, ya, beberapa di antara mereka di sini ingin memperbaiki semuanya, ingin apa istilahnya, ya dia tahu gitu seharusnya tidak melakukan A, B, C, dan seterusnya gitu ya sama kamu. Silakan sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu masing-masing. Tapi ibaratnya nasi sudah menjadi bubur, ya, kira-kira seperti itu. Dan di sini sebagai bentuk rasa penyesalan dia, beberapa di antara mereka saya melihat di sini terkadang menyisipkan doa yang baik-baik untuk kamu sebagai semacam apa ya, menembus rasa bersalah mereka sama kamu. Ada yang mengalami semacam pada saat sebelumnya gitu ya, beberapa di antara mereka ini orang yang kamu fokuskan.
atau orang yang pernah menyakiti kamu pernah mengalami satu fase kehidupan yang bisa dibilang cukup baik secara finansial, secara kedudukan, kurang lebih begitu. Nah, tetapi ya, lihat nih, ada penyesalannya. Eh, karena adanya satu karma tadi, dia pernah menyakiti kamu. Semesta memberikan dia semacam, entah ini hukuman, entah ini teguran, ya saya tidak tahu pasti. Tapi ya, anggaplah ini memang karena kita menarik energi karma, ya katakanlah karma ya dari perbuatannya itu sama kamu. Dia mengalami satu fase kehidupan yang apa ya, berbanding terbalik. Misalkan dari yang tadinya secara finansial bagus, karma yang dia terima saat ini ya kondisi finansialnya porak-poranda, kira-kira begitu. Yang tadinya mereka memiliki kedudukan yang bagus ya, entah itu di jabatan di pekerjaan atau mungkin jabatan di apa ya istilahnya secara sosial lah ya. Nah, karena karma dari kamu ini menyakiti kamu, semesta memberikan satu hukuman ya. Dia menjadi seseorang yang ya yang tadinya mungkin disegani, dihormati, dipercaya, akhirnya di sini beberapa menjauh ya. Intinya apa ya, berbanding terbalik sangat jauh begitu. Dan bahkan saya melihat beberapa di antara mereka di sini ada yang pernah bermain black magic ya, atau ya semacam itulah. Di sini ya tidak ada hari tanpa penyesalan dan apa ya istilahnya ya. Ya intinya seandainya orang ini bisa bertemu atau bertatap muka dengan kamu, dia sesungguhnya ya ingin ingin menyampaikan maaf. Dia saat ini beberapa ya ada yang mencari ya katakanlah itu mungkin healing ya, berkontemplasi diri begitu. Nih bottom of the decknya ya, kamu bisa lihat ada judgment ya. Jadi mereka ada yang merasakan seperti apa yang sedang kamu rasakan. Seperti contoh begini, dia pernah memfitnah kamu misalkan ya. Saat ini dia merasakan dia difitnah orang. Nah kira-kira begitu. Dia pernah misalkan apa ya istilahnya ya. Katakanlah kalau misalkan ini konteksnya hubungan asmara misalkan, mengkhianati kamu, dia sekarang sedang merasakan rasanya dikhianati seperti apa. Nah kira-kira begitu. Tapi beberapa di antara mereka di sini ada yang betul-betul menyesal dan sebagai rasa apa ya istilah penembusan rasa bersalahnya, beberapa di antara mereka kadang menyisipkan doa yang baik-baik untuk kamu. Nih, betul-betul ada penyesalan. Dan sosok kamu buat mereka yang pernah menyakiti kamu ya, di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka sesungguhnya mengagumi banyak hal positif di dalam diri kamu. Dia banyak belajar dari kamu. Dan saya sampaikan ya, kalau dari energi tebarannya, sepertinya orang yang kamu fokuskan ini di file satu ini lebih banyak terkait asmara ya. Mungkin ini mantan ya. Mantan suami kah, mantan pacar kah, mantan gebetan kah gitu. Jadi saya sampaikan sekali lagi, karma mereka yang pernah menyakiti kamu di sini itu cukup cukup dalam ya. Kalau saya melihatnya cukup dalam. Tetapi ada sisi positif dan negatif dari karma ini di fase satu. Mereka ini pada akhirnya tersadar gitu ya. Mengenal kamu menjadi seperti sebuah pelajaran dan menyadarkan mereka untuk betul-betul menyadari bahwa ya yang pastinya menyadari kesalahan mereka sama kamu gitu. Dan saya melihat beberapa di antara mereka saat ini sedang mencoba untuk healing. Ya, tetapi memang proses dari karma ini tidaklah mudah ya. Saya melihat di sini dari batu petedeknya ya.
lihat ada penyesalan. Kemudian ada party eksternal. Beberapa di antara mereka sangat ingin bertemu sama kamu, P1. Mungkin untuk menyampaikan maaf, ingin memperbaiki kembali hubungan, apa ya istilahnya ya, memperbaiki komunikasi lah, apalah gitu ya, intinya begitu. Ingin memiliki masa-masa yang indah kembali dengan kamu. Tuh, ya, reflection, berkontemplasi. Dan beberapa di antara mereka saat ini terjebak dalam hubungan yang penuh toksik. Ini ya, kalau mereka tidak betul-betul menyesal dari hati ya, ini semesta akan membuat mereka itu akan cukup sulit ya untuk dalam proses healing ataupun di dalam uh, penebusan karma ini gitu. Tapi beberapa memang ya, karma itu bisa diputus kok, karma buruk bisa diputus. Salah satunya adalah dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik gitu. Dan di sini saya melihat beberapa dari mereka pelariannya dengan happy-happy ya. Dan itu hanya kebahagiaan sesaat dan kebahagiaan yang semu. Kacau ya, saya melihatnya banyak yang kacau di sini. Beberapa di sini menjadi seseorang yang pendiam ya, menjadi pendiam, pemurung, emosional, sensitif. Bawanya sensi aja gitu. Kasihan juga ya. Dari sini persatu. Gimana ya? Memang gak mudah ya, memaafkan itu gak mudah. Tetapi, memaafkan itu manfaatnya sangat besar. Pertama, manfaat untuk kesehatan mental dan jiwa kamu. Saat kamu memaafkan mereka yang pernah menyakiti kamu, itu, di situ kamu juga membersihkan, menyembuhkan batin kamu sendiri. Ya, meskipun itu tidak mudah, tapi kalau kamu tahu manfaatnya, mudah-mudahan ini bisa membantu kamu untuk mampu menjadi orang yang pemaaf atau mampu memberikan maaf kepada mereka yang pernah menyakiti kamu. Belajar ya, dan doakan yang baik-baik ya, meskipun itu tidak mudah gitu. Tetapi kembali lagi, itu semua adalah demi kesehatan batin kamu, kemurnian batin kamu, kesehatan mental kamu, seperti itu. Karena kalau kita terlalu banyak memendam amarah, dendam, benci gitu, itu hanya akan mengotori batin dan jiwa kamu sendiri gitu. Dan bisa jadi tanpa kamu sadari, kamu nanti perlahan-lahan tidak ada bedanya dengan mereka yang pernah menyakiti kamu. Kira-kira begitu ya. Kita lihat lagi energi di tempat dedeknya. Ya, healing ya. Kalau dari bata dedeknya di deck ini, saya lebih melihat mereka mengatakan satu maaf, dan di situ mereka juga mengucapkan terima kasih gitu, karena mereka banyak belajar hal baik dari diri kamu, seperti itu ya. Salah satunya kamu telah menyadarkan mereka. Mungkin bisa dikatakan di sini kamu PS1 orang yang cukup penyabar ya, tetapi kesabaran kamu, kebaikan kamu sepertinya mungkin disalahgunakan gitu ya oleh orang-orang yang kurang baik, sehingga seiring berjalannya waktu, di saat semesta memberikan karma ataupun ya keadilan buat kamu ya, mereka tersadar, mereka tersadar dan mereka betul-betul menyesal. Bersatu, semoga jelas ya bersatu. Sekarang kita lihat zodiak, energi zodiaknya. Mungkin ini zodiak kamu atau zodiak dari orang-orang yang pernah menyakiti kamu itu ya. Ada Taurus, ada Libra, ada Gemini, ada Scorpio,
Ada Virgo, Sagittarius. Oke, satu lagi ya, Aquarius. Semoga jelas ya pesannya. Next kita ke file nomor 2. Halo file 2 ya, saya sambal dulu kartunya. Oke, file 2. Kartunya sudah saya shuffle dan sudah saya tebar ya. Kita langsung saja. Energi dari mereka yang pernah menyakiti kamu ya, karma untuk mereka. Di sini saya melihat dari orang-orang yang pernah menyakiti kamu saat ini kehidupannya penuh dengan apa istilahnya ya, ketidakstabilan, penuh dengan kecemasan, ketakutan ya. Dan saya melihat beberapa di sini orang yang pernah menyakiti kamu. Sebelumnya saya melihat mereka adalah seseorang yang hidupnya penuh dengan kebahagiaan ya. Bisa jadi di sini ada energi seseorang yang orang yang pernah menyakiti kamu adalah orang yang sudah berumah tangga ya. Ini bisa jadi mungkin masih ada hubungan dengan keluarga, mungkin ini adalah kerabat dekat ataupun teman dekat begitu. Bisa juga di sini orang yang pernah menyakiti kamu yang kamu fokuskan di dua adalah mantan ya. Jadi saat ini mereka kondisinya kehidupannya cukup banyak masalah ya. Beberapa di antara mereka mengalami semacam maaf ya, ada kemungkinan mereka ini pernah memanipulasi kamu beberapa ya. Karena saya melihat di sini kondisi mereka saat ini juga merasakan bagaimana rasanya dimanipulasi orang. Banyak yang mengalami, apakah ada di sini Pak dua kamu pernah merasakan ditipu ya? Karena di sini saya melihat juga orang yang pernah menipu kamu saat ini juga sedang mengalami hal yang sama seperti itu. Dia berjuang sangat keras di sini untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada. Dan energi orang yang pernah menyakiti kamu di sini, saya melihat orang yang cukup sangat egois ya. Dan karma selanjutnya di kehidupan yang sekarang, mereka mengalami banyak kehilangan. Bisa kehilangan pasangan, kehilangan anggota keluarga, ataupun kehilangan orang-orang yang mereka kasihi begitu. Dan beberapa di antara mereka saya melihat sangat frustasi, cukup kasihan ya.
Lihat nih, ya, karma, balance, justice. Jadi semesta ini bergerak di dalam hal yang apa ya? Maksudnya gini, ya semuanya itu ada sebab ada akibat. Intinya begitu. Ini bisa dijadikan buat pelajaran buat kamu juga gitu, bahwa oh, dia pernah misalkan gitu ya menipu saya. Sekarang mereka mendapatkan karma begini begini begini. Berarti saya berusaha sebisa mungkin untuk tidak menipu. Misalkan begitu ya. Jadi kita bisa mengambil pelajaran kehidupan dari maksudnya bisa mengambil pelajaran dari pengalaman kehidupan orang lain. Beberapa di antara kamu ya, mungkin sama orang yang pernah menyakiti kamu dalam bentuk penolakan bisa ya. Eh, ada yang pernah membuli kamu di sini. Saya melihat ada energi penghinaan, penolakan gitu ya. Kamu pernah merasa diremehkan, pernah merasa dipandang sebelah mata gitu ya oleh orang ini. Nah saat ini dia ya mengalami hal yang sama. Dia merasakan apa yang kamu rasakan. Ya begitulah karma gitu. Dan dia berusaha untuk menyibukkan diri, ya, menyibukkan diri dengan bekerja untuk tidak terlalu fokus dengan karma yang sedang mereka alami di sini. Ya, tuh. Banyak mimpi-mimpi mereka yang akhirnya oleh semesta itu tidak terpenuhi, ya. Ya karena karmanya sendiri. Mungkin nih beberapa di antara kamu nih, orang yang kamu fokuskan ya. Akibat dari perbuatan dia membuat kamu menjadi mengalami beberapa kegagalan. Ini bisa jadi eh, dalam lingkup kerja ya, dalam lingkup bisnis, persaingan bisnis juga bisa. Kalau di PL2 ini saya melihat lebih luas ya cakupannya. Kalau di PL1 tadi saya melihat lebih dominan yang difokuskan adalah energi orang yang berhubungan dengan asmara. Kalau di PL2 ini saya melihat lebih lebih luas. Karena di sini dari tembok tadiknya ya, ini bisa jadi orang yang pernah jahat sama kamu atau menyakiti kamu adalah orang yang berada di lingkup pekerjaan kamu. Kalau ini kamu misalkan pengusaha, ya ini persaingan pesaing pengusaha kamu, apa pesaing ya, pesaing bisnis kamu lah intinya begitu. Nah saat ini mereka sedang mengalami ganjaran ya atau karma dari apa yang dia perbuat. Ada yang mengalami masalah finansial di sini dan pada akhirnya beberapa di antara mereka di sini pergi jauh merantau ya, ingin membuka lembaran baru. Tetapi banyak sekali hambatan yang mereka alami begitu. Banyak rencana mimpi yang terhambat. Kemungkinan orang ini juga pernah menghambat kehidupan kamu ya, dengan fitnah mungkin, dengan manipulasinya, dengan ya banyak drama yang mereka buat yang akhirnya pernah membuat kamu juga mengalami kegagalan akibat tindakan orang ini ya. Nah saat ini mereka sedang mengalami hal yang sama tuh ya, tuh pengkhianatan. Jadi setiap apapun yang mereka upayakan atau mereka usahakan, padahal hasilnya sudah di depan mata, tiba-tiba gagal aja gitu. Itu karma yang mereka dapatkan. Dan beberapa di antara mereka di sini berusaha untuk kuat ya, meskipun banyak sekali hambatan di dalam kehidupannya. Ada energi depresi di sini saya melihat. Hmm. Energi orang yang paling menyakiti kamu, kalau saya melihat di sini dari batang pedeknya, selain egois ya, orang yang cukup temperamen ya, sepertinya temperamennya cukup tinggi, cukup toksik. Ada sedikit penyesalan sebenarnya, tapi ya rasa penyesalannya itu kalah dengan rasa ego, dengan apa ya namanya ya, temperamennya itu ya.
orangnya cukup manipulatif juga tuh. Sangat gila hormat ya kalau saya ngelihat di PL2 ini orang yang pernah menyakiti kamu. Aduh, sangat toxic sih kalau saya ngelihat ya dari bottom of the deck-nya ini. Dan apa namanya, karma yang diterima oleh orang yang menyakiti kamu PL2 di PL2 ini jauh lebih dalam ya. Kalau saya lihat jauh lebih dalam karmanya. Ya kemungkinan apa yang mereka lakukan sama kamu juga mungkin jauh lebih berat daripada PL1 ya. Karena ya itulah hukum sebab akibat gitu. Dan semesta ini cukup adil, bahkan sangat adil. Ada satu kemungkinan bahwa bentuk rasa sakit yang mereka berikan sama kamu di sini, PL2 ya, ini energi manipulatif, energi fitnah juga cukup kuat. Kemungkinan penderitaan yang pernah kamu alami dari orang ini adalah karena manipulatifnya dia, drama-drama dia, fitnahan dia gitu ya. Sehingga membuat kebahagiaan kamu itu porak-poranda. Dan saat ini, dia mengalami jauh lebih berat daripada apa yang pernah kamu alami. Ada sebenarnya penyesalan, tapi rasa penyesalan itu tidak betul sungguh-sungguh menyesal ya. Karena di sini adalah satu energi orang yang pernah menyakiti kamu, orang yang cukup egonya cukup besar, orangnya juga cukup toksik, temperamen, angkuh ya, dan apa namanya, sangat gila hormat gitu. Jadi energinya itu orang yang bisa melakukan apa saja yang terpenting dibungkus sedemikian rupa supaya mendapatkan satu pujian ya. Dia kemas sedemikian rupa tampilan luarnya gitu, tutup bahasanya dan segala macam gitu. Ya manipulatif sekali orangnya. Di file 2 ini sepertinya saya butuh informasi lebih lagi ya. Saya akan coba tarik dari deck lain. Sebentar ya. Beberapa di antara mereka mentalnya betul-betul kacau. Kan di sini ada keluar energi healer ya. Jadi kalau energi healing udah keluar, itu artinya sudah apa ya, saya depresinya sudah di titik terendah. Ya, masalah yang sedang mereka hadapi di titik terendah. Ada kemungkinan beberapa di antara mereka ada yang mengalami perceraian, perpisahan, kemudian masalah yang cukup serius di dalam masalah finansial gitu. Ya, tuh kan langsung keluar. Jadi sebelumnya mungkin dia itu orang yang cukup mapan ya, tetapi karma yang diberikan oleh semesta di sini, eh, seseorang yang mungkin sudah terbiasa memiliki uang yang cukup banyak gitu ya, tiba-tiba dihukum ya oleh semesta dalam kondisi yang betul-betul apa ya istilahnya, ya bermasalah lah ya, intinya dalam masalah keuangan itu pasti tidak mudah seperti itu. Jadi bisa kamu bayangkan seperti apa orang yang biasa punya uang banyak, bisa ini bisa itu, tiba-tiba semesta menghentikan atau menutup rezekinya dia, yang ya pastinya membuat kehidupannya dia menjadi kacau lah ya. Dan beberapa nih di antara mereka berdampak perceraian ya, berdampak semacam ya, ini ada yang akhirnya ya seperti tidak punya tempat lagi di lingkungan sosial mereka yang tadinya mungkin dipandang karena kaya gitu, punya duit, tajir gitu. Nah ini satu persatu ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya, dikucilkan, kurang lebih begitulah. Nah ini ke mentalnya itu cukup cukup berat lah intinya begitu. Tuh, ya kamu lihat ya, dia tidak bisa banyak berbuat saat ini dengan kondisi dan karma yang semesta berikan. Sepertinya nih, saya lebih yakin lagi nih di PAL 2. Rasa sakit yang kamu rasakan dari orang ini sepertinya memang bukan main-main ya, cukup dalam. Karena karmanya cukup dalam ya saya lihat.
Seperti yang di file 1 ya, di file 2 juga saya ingin sampaikan ya. Saya bukan merasa paling suci atau paling benar, enggak. Tapi mungkin lebih ke yuk kita sama-sama belajar gitu untuk menjadi jiwa-jiwa yang kuat gitu. Jiwa-jiwa yang kuat itu yang seperti apa? Yang mempunyai kemampuan untuk memaafkan gitu. Bersihkan batin kita dari dendam, benci, iri, dengki, dan lain sebagainya ya, demi kesehatan mental kita sendiri, demi kesehatan batin kita sendiri gitu. Ya, meskipun sulit, tapi bukan berarti tidak bisa gitu. Kalau emang kamu sayang, peduli sama diri kamu sendiri, yuk kita belajar bersama-sama gitu ya, pelan-pelan untuk menjadi jiwa-jiwa yang kuat. Jiwa-jiwa yang kuat itu tadi yang sudah disampaikan. Memiliki kemampuan untuk memaafkan, kemudian memiliki kemampuan untuk mendoakan yang baik-baik untuk mereka yang mungkin pernah menyakiti kita gitu. Belajar ya, niatkan dulu dan belajar pelan-pelan. Sekarang kita lihat ya, zodiak. Mungkin di sini nanti ada zodiak kamu atau zodiak mereka yang pernah menyakiti kamu. Ada Pisces, ada Scorpio, ada Sagittarius, ada Virgo, ada Capricorn, ada Aries. Oke, satu lagi ya, ada Taurus. Oke, semoga jelas ya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Kita ke part 3. Oke, file 3. Karma untuk mereka yang telah menyakiti kamu ya. Di sini saya melihat mereka banyak kehilangan kesempatan ya. Banyak kehilangan kepercayaan. Ada satu kemungkinan orang yang menyakiti kamu dalam bentuk mungkin ya penipuan, manipulasi, bisa kebohongan. Karena saat ini saya melihat kehidupan dia ya ditinggal oleh banyak orang yang ibaratnya gini, orang itu menjadi sulit percaya sama dia. Kalau misalkan dia mengajak kerjasama, orang itu kebanyakan menolak atau jaga jarak gitu. Jadi semacam ada satu aura yang kurang bagus ya, yang semesta berikan untuk orang ini. Dan cukup cukup bermasalah
dalam konteks keuangan. Ini dari file 1 sampai file 3 ya. Sama-sama karmanya mereka semua memiliki masalah di dalam finansial. Dan karena kondisi yang cukup memprihatinkan di sini, orang ini berusaha untuk bertahan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan saya melihatnya. Untuk bisa makan pun mungkin sudah sangat bersyukur sampai sebegitunya. Jadi saya tidak tahu nih ya, tapi saya lebih banyak melihat kemungkinan orang yang kamu fokuskan di sini adalah orang yang pernah mempermainkan kamu gitu ya. Ini bisa dalam hubungan relasi kerjaan, bisnis, ya maupun dalam asmara gitu. Ada kemungkinan beberapa di antara kamu di sini adalah pernah mengalami menjadi korban penipuan gitu ya. Bisa juga mungkin pencurian di sini. Karena saya melihat kondisi orang ini, karma yang dia dapatkan saat ini adalah sangat pahit ya. Dalam keuangan itu sangat pahit. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bisa makan pun udah bersyukur separah itu. Dia mencoba untuk bertahan dalam keadaan yang sangat sulit. Dan saya melihat di sini, beberapa di antara mereka ini sedang mempertimbangkan semacam untuk mungkin merantau, pergi jauh gitu ya, untuk membuka lembaran baru. Ada satu kemungkinan, P3. Orang ini sebelumnya mungkin punya kedudukan yang cukup bagus ya, entah itu di kantor. Kalaupun dia pembisnis, dulunya mungkin dia adalah seorang pembisnis yang cukup sukses gitu. Tapi karena ada satu perbuatan yang cukup tidak baik gitu ya, saat ini semesta memberikan karma yang cukup dalam. Mungkin dia tidak pernah menyangka gitu akan mengalami satu kondisi finansial yang begitu, apa ya istilahnya ya, begitu rendah gitu. Banyak orang yang akhirnya menjauh, apa namanya, ya ketika dia mengajak kerjasama pun orang sulit untuk percaya sama dia. Depresi sangat, stres sangat di sini. Bahkan dia merasa apa istilahnya, sulit gitu ya. Mungkin dia kalau ini konteksnya hubungan asmara, dia baru menyadari gitu. Ternyata kamu yang terbaik. Ya, silakan sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau orang yang kamu fokuskan ini adalah mantan kamu, ya, entah mantan suami, mantan istri, pacar ataupun gebetan, saat ini dia menyesal gitu, telah menyanyiakan kamu, pernah menyakiti kamu. Karena ternyata kamu yang terbaik, dan sampai saat ini dia masih belum menemukan seseorang yang betul-betul bisa memahami dia seperti kamu pada saat itu. Gitu. Kacau ya. Jiwa dan mentalnya sangat kacau. Berarti enggak. Yang dirasakan hidup enggan mati tak mau. Kira-kira begitu. Nah di sini beberapa saya melihat karena merasa sudah sangat kacau di lingkungan dia yang sekarang, dia ingin pergi jauh ke tempat yang memang betul-betul membuka lembaran baru di sana. Dia ingin memulainya dari nol. Kan dia merasa dia sudah tidak ada lagi pandangan ataupun jalan keluar gitu di tempat dia tinggal sekarang ini. Semua orang menjauh, seolah-olah seperti itu. Bahkan mungkin orang-orang yang pernah bekerja sama dengan dia pun juga menjauh. Itulah beberapa karma yang dia dapatkan yang telah menyakiti kamu, PL3. Dia sekarang berada di persimpangan jalan. Dia bingung mau mulai dari mana, seperti apa, kira-kira begitu. Dan kalau dari energi batu petedeknya di sini, beberapa di antara mereka lebih ke kayak pasrah ya. Apapun yang terjadi, mereka lebih ke pasrah. Tuh. Benar-benar hidup enggan mati tak mau. Mencoba bertahan dengan sisa apa yang dia punya. Sedang berusaha untuk mencari jalan keluar untuk bisa mendapatkan kestabilan hidupnya kembali. Tuh. Tapi perjalanannya masih panjang, berarti enggak. Ya. Perjalanannya panjang dan
penembusnya dia cukup panjang, terkecuali kalau dia ini misalkan datang menemui kamu, minta maaf sama kamu, dan banyak melakukan hal baik. Nah, itu beberapa hal yang bisa menghentikan kabar buruknya sama kamu. Tuh ya, career, komitmen. Jadi di part 3 ini juga orang yang kamu fokuskan bisa memang seorang yang berhubungan dalam relationship atau pernah punya hubungan sebelumnya ya. Bisa juga dalam rekan kerja, bisnis. Nah, beberapa di antara mereka ya ingin sebenarnya menemui kamu, ingin komunikasi lagi sama kamu, tapi tidak ada keberanian pastinya di sini. Berapa di antara mereka ada kemungkinan orang yang menyakiti kamu adalah orang Gemini, Libra, Aquarius, ya, atau elemen air. Tuh, banyak penderitaan, banyak sekali penyesalan, penderitaan. Ya. Beberapa di antara mereka saat ini mencoba untuk healing. Dan saya bisa melihat di sini, berarti orang yang kamu fokuskan, kebanyakan orang yang cukup, apa istilahnya ya, mungkin bisa dibilang otoriter ya kalau saya melihat. Bosi, suka memerintah. Ya, memang orang ini saya melihat memiliki kelebihan dalam segi kecerdasan gitu ya, punya jiwa leader gitu. Tetapi mungkin agak kurang punya empat di sini. Egonya terlalu tinggi dan apa ya? Ya apa? Gimana sih? Busi ya suka merintah, suka mengatur dan ingin semuanya itu sesuai dengan keinginan dia. Dia ingin semua orang terus tunduk sama dia itu. Tapi di sini lebih kayak mungkin kebablasan ya, dalam artian jadi cenderung seperti orang yang ya gimana ya, nyebelin gitu ya, seperti orang yang punya hati, cukup sombong dan angkuh gitu, menyalahgunakan kepercayaan orang, menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan apa ya istilahnya ya, posisi dia gitu ya, entah itu di dalam hubungan, entah itu dalam pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya. Nah, inilah karma yang dia terima saat ini oleh semesta. Dia betul-betul apa istilahnya ya, memiliki masalah di dalam keuangan terutama yang sangat sangat parah gitu, yang dia sendiri tidak pernah menyangka dia akan semiskin ini, kira-kira begitu. Beberapa di sini ada satu energi memiliki guru pembimbing mungkin ya, meminta nasihatnya, meminta bimbingannya, ada yang mencoba untuk healing begitu. Orangnya masa bodoh ya, tetapi mudah-mudahan semua itu ada hikmahnya ya, hikmah buat kamu, hikmah buat dia gitu. Apapun cerita di balik semua ini, PL3 antara kamu sama orang yang kamu fokuskan, apapun itu mudah-mudahan membawa satu pelajaran kehidupan yang positif ke depannya untuk lebih baik, baik buat kamu maupun buat dia ya. Dan belajar untuk mampu memaafkan meskipun itu tidak mudah, tapi kenapa harus dilakukan? Demi kesehatan mental kamu, demi kejenihan batin kamu, jiwa kamu ya. Yakinlah kamu bisa dan mampu, dan ambil pelajarannya gitu ya. Kalau misalkan ini adalah konteksnya dalam hubungan asmara, boleh kita mencintai gitu, tapi berlogika jangan dilupakan gitu, seimbangkan. Mau dalam hubungan asmara, mau dalam pekerjaan ataupun aspek apapun gitu, belajar seimbangkan antara logika dan batin gitu. Karena tidak semua situasi dan kondisi itu hanya satu sisi. Misalkan setiap situasi dan kondisi itu butuh kestabilan, baik logika maupun hati gitu. Kalau cuma logika juga nggak bagus, terkesannya jadi kayak apa ya, istilahnya otoriter lah, terlalu kayak militer sekali gitu ya, terlalu sadis misalkan gitu. Kalau terlalu menggunakan perasaan juga terkesan kayak lemah, kemudian tidak objektif gitu ya, dan itu cenderung nanti merepotkan diri sendiri gitu. Pokoknya dalam segala aspek kehidupan, ayo kita sama-sama belajar untuk selalu seimbang gitu antara logika dan perasaan, intinya begitu ya. File 3 kita lihat untuk lebih jelasnya. Kita tarik lagi dari deck lain coba ya.
jawab lagi. Karma yang mereka terima, yang telah menyakiti kamu, PL3. Betul-betul dimiskinkan oleh semesta. Tuh, mengalami permasalahan dalam konteks asmara, ya. Seperti sudah disampaikan tadi, dia baru menyadari, ya, kalau untuk kamu yang orang yang kamu fokuskan adalah mantan kamu, ternyata kamu yang terbaik. Tapi dia telah mengabaikan kamu, menyanyiakan kamu, dan ya sekarang menyesal. Mungkin pernah mencoba beberapa kali dengan orang lain sebagai pengganti kamu, tapi ternyata tidak sebaik kamu. Tuh. Saat ini, dia seperti betul-betul memulai segalanya dari nol. Ya. Sangat overthinking. Ya. Stres. Ini dari semua energi tadi yang sudah saya tangkap, ya. Kalau orang yang gak kuat mental, bisa gila, beneran. Tapi saya lihat di sini, orang yang kamu fokuskan, orang yang cukup logik, ya. Tetapi karena semesta memberikan karma tadi, yang sudah disampaikan semuanya, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi titik balik dia. Dia bisa menjadi hikmah yang baik juga untuk kamu, gitu ya. Seperti memaafkan, mendoakan yang baik-baik buat dia. Semoga saja dengan kamu maafkan dan mendoakan yang baik, gitu ya, semesta memberikan satu, apa ya istilahnya ya, berkah lagi buat dia. Kemudian berkah itu bisa dalam bentuk macam-macam, tidak selalu dengan materi, ya. Dalam bentuk kesadaran, dia menjadi sadar, dia menjadi bertumbuh menjadi jiwa lebih baik ke depannya, kira-kira seperti itu. Ya, PL3. Kita lihat zodiaknya, mungkin zodiak kamu, zodiak dia, orang yang kamu fokuskan ada di sini. Ada Pisces, saya acak aja ya. Ada Leo, ada Virgo, ada Aquarius, ada Cancer, ada Gemini, ada Sagittarius. Oke ya, cukup ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih ya.